Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai jambu biji. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Eka Nugrahini dengan NIM 22030120130062. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 6 subbab. Yang pertama yaitu definisi, kedua taksonomi, 3 asal, 4 bentuk, rasa, tekstur, dan warna, 5 cara pengolahan, dan yang terakhir yaitu senyawa bioaktif yang terkandung di dalam buah jambu biji. Materi yang akan kita bahas pertama kali adalah definisi jambu biji. Nama jambu biji tentu saja sudah tidak asing di telinga kita, bukan? Namun, sebenarnya jambu biji itu apa sih? Jambu biji merupakan tanaman dengan pohon kecil yang masuk ke dalam keluarga Myrtaceae dan memiliki nama ilmiah Psidium guajava L. Jambu biji memiliki ciri-ciri dengan tinggi pohon bisa mencapai 12 meter, warna kulit kayu coklat pucat, dan mengelupas sehingga terlihat lapisan kehijauan yang ada di bawahnya. Daunnya berbentuk elips hingga lonjong, bunganya yang berwarna putih, dan berhabitat di dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Jambu biji merupakan tanaman tropis yang dikenal dengan nilai gizi tinggi dan kandungan senyawa bioaktif dengan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kesehatan. Manfaat inilah yang membuatnya tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, tetapi juga digunakan sebagai obat tradisional. Selanjutnya ada taksonomi dari jambu biji. Adapun taksonomi tanaman jambu biji diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdom Plantae dengan divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Psidium, dan spesies Psidium guajava. Genus Psidium terdiri dari sekitar 150 spesies. Namun sejauh ini, Psidium guajava adalah spesies yang paling banyak dikenal dan didistribusikan. Yang ketiga adalah asal atau sejarah dari jambu biji. Psidium guajava L atau biasa kita sebut jambu biji ini merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Serikat Tengah. Tanaman ini kemudian menyebar dan meluas ke wilayah Asia Tenggara dan ke wilayah Indonesia Timur melalui Thailand. Sekarang, jambu biji telah ditanam hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tanaman ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat apabila dapat dibudidayakan secara komersial. Jambu biji juga sangat disukai oleh konsumen karena rasa buahnya yang manis dan menyegarkan. Subbab keempat yaitu bentuk, rasa, tekstur, dan warna dari jambu biji. Yang pertama adalah bentuk. Buah jambu biji berdombolan dengan bentuk globus, bulat telur, lonjong, atau berbentuk buah pir dengan ukuran beragam berdiameter sekitar 2,5 sampai 10 cm tergantung pada sifat bawaan, umur pohon, kesuburan tanah, dan ketersediaan air. Rasa dari jambu biji sendiri adalah manis dan memiliki aroma musky ketika masak. Selanjutnya ada tekstur dan warna. Tekstur daging jambu biji dalam yaitu lunak, berwarna lebih gelap dan berasa lebih manis dibandingkan daging luarnya. Secara normal, daging jambu biji dipenuhi biji-biji yang keras berwarna kuning sekitar 1-2%. Warna daging buah secara umum adalah putih,
kuning, pink, atau merah dengan sel-sel batu. Selanjutnya adalah cara pengolahan jambu biji. Jambu biji dapat diolah menjadi berbagai makanan yang kreatif dan inovatif. Namun, dalam presentasi ini, saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Contoh-contoh tersebut yaitu jus segar, dodol jambu biji, keripik jambu biji, pure, dan juga selai yang berasal dari jambu biji. Subbab terakhir yang akan kita bahas adalah senyawa bioaktif dalam kandungan jambu biji. Senyawa bioaktif yang terkandung dalam jambu biji yang pertama adalah flavonoid. Jambu biji memiliki peranan efektif dalam mengatasi diare. Senyawa yang berperan dalam mengatasi diare ini adalah flavonoid. Senyawa turunan flavonoid yang terkandung dalam daun jambu biji adalah quercetin. Senyawa quercetin memiliki potensi sebagai agen anti-diare dengan menghambat pelepasan asetilkolin yang dapat meningkatkan kontraksi usus akibat adanya iritasi oleh bakteri penyebab diare. Senyawa selanjutnya adalah tanin. Tanin berfungsi memperlancar sistem pencernaan dan sirkulasi darah. Tanin mempunyai sifat sebagai pengelat berefek spasmolitik yang mengkerutkan usus sehingga gerak peristaltik usus berkurang. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C dapat membantu mereduksi besi feri menjadi fero dalam usus halus sehingga mudah diabsorpsi tubuh. Proses reduksi tersebut akan semakin besar jika pH di dalam lambung semakin asam. Vitamin C ini berperan mengurangi pH di dalam lambung sehingga dapat meningkatkan proses penyerapan zat besi hingga 30%. Proses penyerapan zat besi yang lebih cepat ini akan membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah, terutama pada remaja putri yang menderita anemia. Selanjutnya ada terpenoid dan alkaloid. Terpenoid dan alkaloid yang terkandung dalam daun jambu biji dapat dimanfaatkan menjadi ofisida hama keong emas. Hal ini dikarenakan kedua senyawa tersebut dapat bertindak sebagai hormon juvenil yang dapat mencegah telur keong emas menetas. Yang terakhir adalah minyak atsiri. Pseudium guajavae juga memiliki kandungan lain yang memiliki potensi sebagai anti-diare yaitu minyak atsiri. Senyawa ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhimurium yang telah diketahui berpotensi sebagai salah satu mikroorganisme penyebab diare. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan selama saya menyampaikan presentasi ini.